Selamat malam, Om, Tante. Saya Alica, istrinya Rev. Malam kakek, nenek. Saya Revin, cucu kalian. Kemarilah, nak. Kamu mirip banget sama papa kamu waktu kecil. Bener, kamu mengingatkan kami sama masa kecil papamu dulu. Kakek dan nenek gak benci sama Revin. Enggak kok, kakek dan nenek gak mungkin membenci cucu kandung kami sendiri. Alica, kemarilah, nak. Iya, Tante. Maafin Tante ya, nak. Kamu pasti menderita selama 5 tahun ini. Semua karena keegoisan Om dan Tante. Nggak apa-apa, Tante. Saya selalu percaya ada hikmah di balik semua kejadian ini. Kamu benar-benar wanita berhati besar. Nggak salah Rev milih kamu jadi istrinya. Rev, maafin papa ya. Udah misahin kamu sama istri dan anak kamu. Papa bodoh. Jujur aku masih kesel, Pak. Karena aku lewatin 5 tahun tanpa tahu apa-apa tentang keluargaku. Kamu berhak marah sama papa dan mama. Karena ini semua murni kesalahan kami. Nasi udah jadi bubur. Yang penting sekarang aku bisa kumpul lagi sama Alica dan Revin. Sebagai permohonan maaf Mama bakal siapin rumah mewah buat kalian. Makasih ya, Ma. Tapi Clara gimana? Sebulan lagi acara nikahan. Dan undangan udah disebar. Pernikahan tetap digelar, tapi pengantin wanitanya diganti sama Alica. Mama serius? Akhirnya aku bisa ngadain resepsi yang besar buat Alica. Clara sudah papa laporkan ke kantor polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan kepada mama kamu. Jadi orang yang mau nyakitin mama itu Clara. Kok bisa? Mama gak sengaja dengar kalau dia cuma ngincer harta keluarga kita. Untung kita bisa mencegahnya. Ternyata Tuhan masih sayang sama keluarga kita. Syukurlah. Alhamdulillah sayang. Akhirnya kita bisa bersama sebagai keluarga seutuhnya. Iya sayang, kesabaran kita membuahkan hasil. Barusan papa dapat kabar kalau Clara dan Julita udah ditangkap di bandara. Mereka harus dipenjara seumur hidup supaya tidak membahayakan keluarga kita lagi. Akhirnya semua berakhir bahagia. Ingatanku pulih dan bisa berkumpul dengan keluargaku lagi. Apa-apaan ini? Kenapa video kita nggak jadi trending 1 di Lotup? Yang jadi trending 1 malah grup abal-abal yang gak punya nama. Tapi lagu mereka emang bagus. Walaupun cuma video amatir yang diambil di kafe. Gak, ini pasti ada kesalahan. Harusnya lagu baru kita yang jadi trending 1. Bener. Apalagi lagu ini adalah ciptaan Pak Nathan dan Clara sendiri. Tapi suaraku kurang masuk di lagu itu. Nadanya ketinggian. Harusnya kamu improve dong. Naikin skill nyanyi kamu. Bukan malah stay di zona nyaman. Hah? Biasalah. Dia kan cuma jualan tampang doang. Tapi suara pas-pasan. Dulu manajernya selalu tahu karakter suaraku dan menyesuaikan lagunya. Hah? Gak usah bahas sampah itu lagi di sini. Tahu dah, kayaknya dia masih gamon sama manajer Rev. Maafin aku. Aku cuma masih ngerasa bersalah udah hianatin dia. Clara, kita harus bicara 4 mata di ruanganku. Sayang, kamu ngomong apa sama aku? Kenapa video kalian gak jadi trending 1 di Lotup? Aku juga gak tahu sayang. Tiba-tiba aja muncul grup baru yang masuk trending 1. Kamu udah lihat videonya? Udah sih, dan di grup itu ada mantan kamu, Nadine. Apa, Nadine? Dia kan udah muak sama musik gara-gara kita nyuri lagunya dulu. Mungkin dia niat balas dendam sama kita. Apa ini ada hubungannya sama Rev? Gak mungkin, Rev gak kenal sama Nadine. Ini cuma kebetulan doang. Terus kita harus gimana sayang? Masa grup kita kalah sama grup Nadine? Aku bakal coba rayu dia supaya bubarin grupnya. Dia pasti masih cinta sama aku. Kamu bener, dia kan bucin akut sama kamu, sampai jadi bodoh. Siapa yang lagi jelekin aku? Jangan-jangan kamu ya, diam-diam ngumpat aku dalam hati.
Apaan sih? Orang aku lagi main game juga. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu kan yang hatinya paling busuk di sini. Kalian gak bosan apa berantem terus? Kita harus mikirin langkah selanjutnya. Bener, apa rencana kita selanjutnya, Rev? Aku udah daftarin kalian tampil di Outbox untuk promosi lagu baru. Hah? Lagu baru? Kita punya lagu baru? Keren. Iya, beberapa hari ini aku kerja bareng Nadine buat ciptain lagu baru untuk kalian. Pastinya, aku udah sesuaiin dengan karakter suara kita masing-masing. Karena tema grup kita adalah idola yang bersinar, jadi lagunya bakal energik. Aku gak sabar mau bawain lagu baru kita. Nanti kita mulai latihan saat Francisca udah selesai ujian di kampusnya. Kira-kira Pick Me Girl bakal tampil nggak di Outbox? Kayaknya sih mereka nggak bakal tampil, tapi Nathan bakal mantau kalian. Terus kita harus gimana? Jangan sampai dia tahu kalau aku manajer kalian. Bisa-bisa kalian diincar. Tapi Nathan kenal sama aku. Dia bakal tetap ngincer kita gara-gara aku. Seenggaknya Nathan bakal mikir kalau grup ini terbentuk karena kamu mau balas dendam sama dia. Kalau dia nanya siapa manajer kami gimana? Kita butuh manajer palsu buat pura-pura. Kalau bisa sih yang kelihatan gak profesional. Siapa yang cocok jadi manajer palsu itu? Siapa lagi? Udah pasti dia lah. Kenapa kalian semua ngeliatin aku? Aku setuju. Theo kelihatan amatir dan gak profesional. Nathan gak bakal merasa tersaingi. Hey, gini-gini, aku owner dan manajer cafe ya. Tapi kamu itu minus aura dan gak berkarisma sama sekali. Enak aja, aku tuh ganteng dan berkarisma tinggi. Baiklah, udah aku putusin. Theo bakal jadi manajer sementara kalian sebelum debut. Hey, gue belum setuju ya, main ambil kesimpulan aja. Oke girls, kalian udah siap untuk penampilan promosi perdana ini? Aku siap. Aku juga siap dan semangat banget. Tunggu, baju apa yang kamu pilihin buat aku nih Theo? Alamak, kok macan betina ini jadi manis sih? Padahal aku cuma mau ngerjain dia pakai baju feminim. Wah, Nadine, kamu imut banget deh kalau pakai baju feminim. Aku aja sampai gak kenalin dia loh tadi. Apa kamu beneran Nadine? Ini semua gara-gara Theo. Dia sengaja ngerjain aku pakai baju kawaii. Kamu kan senternya, jadi harus yang paling mencolok dong. Hah? Tapi ini too much gak sih? Kamu sengaja kan? Ngaku. Udah, kalian ini berantem terus. Aku laporin Rev lo nanti. Manajer Rev lagi ngawasin kita dari kafe. Soalnya acara ini disiarkan secara live. Panggilan untuk Shining Star Girls, harap bersiap-siap. Kalian udah dipanggil tuh, semangat ya. Terutama kamu, macan betina, Cayo. Dasar nyebelin. Awas aja, nanti aku bikin perhitungan sama kamu. Selamat malam semuanya. Saya akan mengumumkan hasil vote terbanyak dari masing-masing kategori. Kategori aktor terbaik tahun ini adalah Rev Alterio. Silakan naik ke atas panggung. Selamat malam semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan vote dari kalian. Apa rencana Anda ke depannya? Saya ingin menjadi aktor terbaik di negara ini dan terhindar dari skandal yang gak perlu. Saya percaya Anda mampu jadi aktor terbaik di negara ini. Film-film Anda juga sangat laris. Itu karena saya selalu totalitas dalam berakting. Saya mencurahkan semua perasaan saya di film. Luar biasa. Terima kasih Rev Alterio. Anda bisa kembali ke kursi Anda. Lanjut, kategori aktris terbaik tahun ini adalah Alicia Valeri. Silakan naik ke atas panggung. Yeay, aku menang. Selamat malam semuanya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Intinya, makasih udah support saya. Apa rencana Anda ke depannya?
Saya ingin jadi aktris yang profesional dan dicintai oleh penggemar saya. Drama-drama Anda juga mulai naik daun. Padahal Anda pendatang baru di dunia hiburan. Saya juga nggak nyangka banyak yang suka dengan akting saya. Jujur, saya terharu banget. Saya yakin Anda akan menjadi aktris yang bersinar di masa depan. Semoga aja saya bisa membanggakan orang-orang yang mendukung saya selama ini. Baik, terima kasih Alicia Valeri. Anda bisa kembali ke kursi Anda sekarang. Selanjutnya, saya akan membacakan kategori film terbaik setelah iklan-iklan berikut ini. Akhirnya aku bisa keluar dari gedung yang pengap itu. Itu kan Alicia. Raf, cari angin juga. Iya nih, di dalam sumpek banget. Mana berisik lagi, banyak teriakan penonton. Kamu bener. By the way, selamat ya, udah menang penghargaan aktor terbaik. Makasih, kamu juga. Tapi kayaknya kita nggak boleh lama-lama di sini deh. Kenapa? Takutnya ada paparazzi yang ambil gambar kita dan nyebarin gosip. Kamu bener. Kita harus balik ke gedung secepatnya sebelum ketahuan sama orang.